Cek 1 2 dicoba. Halo masyarakat sipil yang sama seperti saya, bagaimana kabarnya? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kembali lagi dengan saya Onat yang akan membantu kalian di dalam video ini. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Mercenary, dirilis pada tahun 2019 dan mendapatkan rating 5,4 di IMDb. Film ini menceritakan seorang pemuda yang beringas namun dikhianati oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Sebelum kita melanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa ini adalah spoiler content. So, spoiler alert. Baik, tidak usah berlama-lama di awal karena time is money, money is duit, dan duit buat bayar cicilan. So, let's watch this video. Berlatar belakang di sebuah pedesaan, mereka sedang berperang dan saling tembak-tembakan. Sehingga darah bercucuran di mana-mana, organ tubuh yang sudah tidak kelihatan akibat tembakan yang sangat memboolkan. Kita langsung melihat si botak yang menjadi pemeran utamanya. Dia bernama Max. Max memegang Dragunov dan menembaki musuh dari kejauhan. Pada saat di dalam sebuah ruangan, Max bertarung dengan belasan ISIS dan dia membasmi musuhnya tersebut dengan sangat mudah. Pertumpahan darah terjadi di tempat itu. Pertumpahan bool juga tentunya ya. Mereka melakukan foto bersama untuk diabadikan di dalam platform yang bernama Facebook. Setelah itu, mereka melakukan perburuan di tengah pedalaman yang terdapat pembuatan narkotika. Dan saat hanya tersisa satu perempuan, Max tidak menembaknya, sehingga teman Max melemparkan bom ke arahnya dan meledak. Perempuan tersebut berlari karena dia dikejar oleh kelompoknya Max. Max yang melihat hal tersebut bangkit dan mengejar mereka. Dan hanya tinggal memasukkan batang miliknya, Max menendang temannya dan kemudian mereka bertarung. Wanita meledakkan granat yang mengakibatkan Max terpental. Scene berganti. Setelah mereka ingin bersiap-siap untuk pergi, Leclerc menanyakan di mana keberadaan Max. Namun pengkhianat tersebut mengatakan bahwa Max sudah meninggoy. Namun Leclerc mengatakan apabila dia sudah meninggoy, temukan jasadnya sekarang juga. Ketika Max sadar, dia berjalan tanpa mengetahui tujuannya kemana karena sudah ditinggalkan rekannya. Dan pada malam hari saat dia sedang beristirahat, ada seorang kakek tua yang menolongnya. Dia seorang pastor bernama Elias. Elias mengajak Max ke sebuah tempat ibadah. Namun Max tidak mau masuk, ya mungkin saja karena dia sudah terlalu banyak dosa seperti kalian. Kakek Elias menyuruh Max menyapu tempat ibadah tersebut. Istilahnya kayak balas budi gitu. Saat mereka makan bersama, ada terlihat pastor muda bernama Yakub. Di saat sela-sela makan bersama, ada seorang penduduk desa datang ke gereja tersebut. Dia berlari ketakutan karena dikejar oleh beberapa orang yang menguasai desa tersebut. Dan orang tersebut mencari perempuan untuk dipekerjakan di ladang narkoba milik mereka. Max adalah orang yang menjumpai mereka. Dengan santainya Max menyueki mereka dan Max memberikan mereka roti, tapi mereka malah melemparkan makanan tersebut ke arah Max. Namun Max tetap diam. Andai saja mereka tahu kalau Max adalah orang yang beringas gitu, pasti mereka tidak berani melakukan hal tersebut. Dan apabila Max tidak berubah gitu atau tidak berada di dalam tempat ibadah tersebut, pasti hanya dalam beberapa detik musuhnya sudah modar. Keesokan harinya saat mereka sedang melakukan ibadah, datang kedua orang yang kemarin untuk mencari perempuan itu lagi.
Max menghalangi mereka untuk membawa wanita tersebut. Karena sudah keterlaluan, Max menghajar mereka berdua hingga modar. Mereka melaporkan hal tersebut kepada bosnya, dan ternyata bosnya adalah Lecrae, ketua grup Max kemarin sewaktu masih melaksanakan misi. Di gendut tersebut menunjukkan foto orang yang menghajar mereka adalah foto Max. Lecrae tidak percaya karena apabila betul bahwa Max yang memodarkan mereka tidak akan bisa kembali ke markas. Namun si gendut berusaha meyakinkan Lecrae bahwa Max adalah orangnya. Setelah kejadian tersebut, Lecrae datang ke gereja tersebut dan dia mendapatkan Max berada di sana. Lecrae melakukan penawaran. Pilihan pertama adalah Max mau diundang makan dengan Lecrae, dan pilihan yang kedua adalah apabila Max tidak mau, Lecrae dan seluruh anak buahnya akan menghancurkan tempat ibadah tersebut. Max menyetujuinya dan datang ke markas Lecrae. Dia ditertawakan karena memakai jubah seorang pastor. Sesampainya di dalam, Lecrae mengatakan untuk Max kembali bergabung dengan mereka karena Max adalah pasukan terbaik yang dimiliki Lecrae. Seseorang dengan jiwa pejuang, nyali seperti Bagong, dan memiliki kemampuan seperti Popeye. Namun dengan tegas dan dengan lantangnya, Max menyatakan untuk tidak mau bergabung dengan mereka lagi. Lecrae yang mendengar hal tersebut kesal dan datang ke tempat Max membawa seorang sandera pada malam harinya. Mereka semua menyiksa Max, memukulinya, memodarkannya hingga mereka melakukan hal yang paling keji, yaitu menyalibkan Max. Namun tidak sampai di situ. Lecrae dan pasukannya menembaki tempat tersebut dan meledakkannya. Namun Max berhasil selamat dan keluar dari sana. Keesokan paginya, Pastor Elias mengobati luka Max dan mengatakan sebuah edukasi. Lakukanlah apa yang menurutmu benar. Jangan terpaku pada pilihan orang lain, karena perbuatanmu yang salah mungkin benar bagi orang lain. Anjing gak tuh? Max berlatih dengan giat dan dengan semangat yang membara, karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan desa tersebut dari para bajingan. Pada suatu ketika, Pastor Elias sendirian. Datanglah anggota Lecrae dan mereka menembaki Pastor Elias secara membabi buta sehingga beliau tewas. Max yang melihat hal tersebut sangat sedih dan emosi tentunya. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Max bersiap untuk menghabisi mereka semua. Diawali dengan menembaki anggota Lecrae di dalam sebuah bar dan disusul dengan di luar bar. Lecrae menerima sebuah telepon yang mengabarkan bahwa anggotanya semua sudah meninggoy. Lecrae yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dan khawatir akan keselamatannya. Lecrae yakin bahwa Max masih hidup dan dialah orang yang melakukan semua pembunuhan kepada anggotanya. Dari cara penyerangannya kepada anggotanya sangat strategis dan sangat terlatih. Max lanjut membunuh anggota Lecrae di sebuah gang dan membuat jebakan kalung yang bisa meledakkan bom. Sesampainya Lecrae di lokasi pembunuhan anggotanya, seseorang perempuan anak buah Lecrae mengambil kalung tersebut sehingga dia meledak dan hancur lebur seperti debu. Dilanjut dengan Max menembaki ke arah Lecrae dan anak buahnya. Lecrae dan anak buahnya balik ke markas karena panik. Max terlihat menyerahkan dirinya kepada anggota Lecrae dengan karena senangnya mereka menelepon Lecrae bahwa Max sudah ditangkap.
Namun Leclerc menanyakan apakah mereka menangkapnya dalam kondisi hidup atau mati. Anak buahnya menjawab Max tertangkap dalam kondisi hidup. Leclerc mengatakan, malapetakalah bagi kalian. Kalian semua akan terbunuh dalam waktu sekejap saja. Saat sampai di markas mereka, Max menghajar semua orang yang berada di dalam mobil dan memodarkan mereka. Lanjut ke dalam markas, Max menghajar semua pasukan yang dimiliki Leclerc dan hanya menyisakan Leclerc seorang diri. Leclerc dan Max berduel menggunakan pisau dan kelewang. Namun pemeran utama ya tetap pemeran utama yang akan selalu menang melawan siapapun, sekuat apapun musuhnya. Leclerc dibunuh dengan sangat mudah. Tidak butuh waktu lama bagi seorang Max yang sangat buas dan brutal untuk menghabisi Leclerc. Dan di akhir kita melihat Max pergi menjalani hidupnya sebatang kara, pergi dari gereja tersebut dan berjanji untuk berubah, rajin beribadah, tidak membohongi orang tua, dan tidak lari dari kejaran debt collector. Tamat. Kelar juga akhirnya ya. Bagaimana filmnya menurut kalian? Apakah filmnya bagus untuk kalian? Kalau menurut saya sih filmnya bagus. Tidak mengeluarkan banyak biaya. Hanya saja ada yang kurang, yaitu filmnya terlalu fokus dengan pemeran utama dan tidak terlalu mengikut sertakan orang-orang. Contohnya penduduk desa yang tidak diperlihatkan, desa yang sepi dan kosong. Ya walaupun begitu, yang namanya karya tetap harus kita berikan apresiasi. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya selaku direktur utama di perusahaan ini pamit undur diri dan mengucapkan selamat merebah-rebahkan diri. And the last, don't forget to subscribe. Peace.